Bagi Anda yang merencanakan mudik menggunakan jalan tol atau mungkin Anda pengguna aktif jalan tol, hati-hati dengan highway hypnosis. Apa itu highway hypnosis atau hipnotis jalan tol? Dan bagaimana cara mencegahnya? Simak penjelasannya sampai habis. Namun sebelumnya, podcast radio mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan aktifkan tombol loncengnya. Kembali lagi bersama Mimin Freddy, bahaya hipnotis jalan tol. Apa itu highway hipnosis dan cara mencegahnya? Mengendarai kendaraan bermotor membutuhkan konsentrasi penuh. Namun banyak tantangan yang dihadapi oleh pengemudi. Salah satunya adalah gejala highway hypnosis. Ini efeknya bahaya banget guys. Bisa menimbulkan kecelakaan fatal. Highway hypnosis atau white line fever adalah berkurangnya konsentrasi tanpa sadar ketika mengemudi mobil dalam jarak atau waktu yang jauh seperti di jalan tol. Dalam keadaan ini, pikiran pengemudi fokus ke tempat lain padahal terlihat sedang mengemudi mobil. Teralihkannya pikiran membuat pengemudi tidak sadar dan kehilangan kendali pada kendaraan. Efeknya sama dengan microslip. Teralihkannya perhatian dari jalan dapat memicu kecelakaan fatal. Rata-rata jalan tol hampir selalu lurus, monoton, dan pemandangannya tidak ada yang menarik. Hal ini membuat pengemudi tanpa sadar mengalami highway hypnosis tadi. Seperti hilang kesadaran akibat dihipnotis, situasi bahaya ini bisa dialami siapa saja meskipun sudah cukup tidur atau istirahat. Gejala ini tercipta akibat lingkungan berkendara yang membosankan. Jalan tol yang lurus dan mulus akan membuat cepat merasa bosan dan memikirkan hal lain di luar berkendara. Meskipun hanya beberapa saat, kondisi ini dapat memicu kecelakaan fatal. Ada 6 langkah mencegah terjadinya highway hypnosis. Berikut ini rinciannya. Pertama, saat dibalik setir, sebaiknya mengemudi tidak terlalu banyak memikirkan hal di luar berkendara. Tubuh yang bugar dan fit juga membuat kamu lebih fokus pada pekerjaan di balik kemudi dan tidak mudah mengalihkan perhatian akibat letih. Ingat, berdasarkan perhitungan aritmatika, pikiran yang teralihkan selama 2 detik pada kecepatan 80 km per jam bisa membuat pengendara kehilangan kendali mobil sejauh lebih dari 44 meter. Sudah cukup untuk memicu kecelakaan fatal seperti menabrak pembatas jalan atau bagian belakang mobil lainnya. Berikutnya, bikin suasana berkendara senyaman mungkin guys. Caranya dengan atur posisi duduk yang nyaman tapi tetap sesuai dengan safety driving. Hal ini akan membuat pengendara tidak cepat letih dan tetap membuat konsentrasi. Selain itu, lakukan senam ringan sambil mengemudi mobil untuk mengurangi kelelahan dan tidak cepat bosan. Gerakan leher ke kiri dan ke kanan serta atas dan bawah termasuk pula menggerakkan tangan dan badan supaya tidak kaku dan tetap rileks. Berikutnya, mendengarkan musik yang sesuai selera dapat menjaga konsentrasi dan membuat tubuh lebih rileks saat mengemudi mobil. Sesekali ikut berdendang atau bergoyang mengikuti irama lagu juga tidak masalah, asalkan pikiran tetap fokus ke jalan di depan. Namun, atur volume musik jangan terlalu keras ya, agar tetap dapat mendengarkan suara dari lingkungan sekitar mobil untuk mengantisipasi keadaan. Lepaskan pandangan keluar mobil dengan tetap menjaga kewaspadaan. Lepaskanlah pandangan keluar mobil dan cari sesuatu yang menarik perhatian supaya tidak cepat bosan. Sempatkan pula menengok kondisi di belakang mobil selalu melalui spion dan kaca samping dan juga berguna untuk memantau kondisi jalan di belakang guys. Yang berikutnya, pengendara juga diharuskan beristirahat. Nah, ini sangat penting. Secara rutin saat perjalanan jauh kalian harus istirahat guys. Dan di setiap jalan tol sudah ada cukup banyak rest area yang tersedia. Bahkan ada yang memiliki wahana hiburan untuk keluarga. Jangan paksakan mengemudi, segera istirahat di rest area kalau telah berkendara selama maksimal 3 jam untuk mengurangi badan letih dan rasa bosan. Berikutnya, komponen mobil yang bekerja optimal akan membuat pengendara merasa tenang dan tidak banyak
pikiran ketika mengemudikan mobil. Servis berkala setiap 6 bulan atau rutin pada bengkel yang sudah menjadi langganan Anda agar kendaraan Anda tetap prima dan rasa tenang sehingga perhatian Anda tidak teralihkan akibat khawatir atas kondisi mobil. Nah, bagaimana pendapat Anda guys? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar jika mungkin ada sesuatu yang ingin ditambahkan atau mungkin ada sesuatu yang ingin diobrolkan bersama yang lain. Silakan tulis di kolom komentar dan bagikan podcast ini agar makin banyak yang mengetahuinya. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum mendukung kami, silakan klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih sudah bersama dengan podcast radio. Sampai jumpa.